Kadin sekali lagi punya peran yang sangat strategis karena merupakan asosiasi ataupun himpunan dari para pengusaha pers media yang saya cintai dan banggakan. Saya senang sekali berbahagia hari ini bisa datang secara langsung mengisi salah satu sesi di Rapimnas Kadin tahun 2024, memenuhi undangan sahabat saya Mas Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin dan para pejabat teras, hadir para wakil ketua umum dan para pengurus Kadin di tingkat provinsi, termasuk juga asosiasi dan para tokoh senior Kadin yang juga tadi hadir di acara ini. Dan saya tentunya mengajak segenap keluarga besar Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan dampak langsung dari aspek pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Tema besar hari ini tekan kemiskinan, tingkatkan pertumbuhan ekonomi 8%, dan juga semua itu didedikasikan untuk bisa sama-sama kita mewujudkan negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Saya selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu memiliki kepentingan yang besar untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi di berbagai sektor pembangunan infrastruktur, karena saya menyadari bahwa tidak mungkin pemerintah, khususnya kementerian-kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, apakah itu pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, transmigrasi, termasuk juga ATR BPN, bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita ingin melibatkan semua stakeholders, dan Kadin sekali lagi menjadi mitra yang sangat strategis dan ada di semua level, baik di pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita berharap kebersamaan ini bisa saling menyukseskan untuk membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mudah-mudahan ikhtiar yang baik ini bisa kita jalankan bersama-sama, dan pada saatnya memang kita bisa menghadirkan infrastruktur yang semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Pak, tadi kan Pak Tiko bilang kalau misalnya pengadaan program rumah 3 juta itu mulai tahun depan lebih dulu 800.000 yang akan direalisasikan. Nah, itu konfirmasi aja Pak, jadi tahun depan tuh 800.000 atau langsung 3 juta? Dari mana tadi? Pak Tiko tadi. Oh, nanti saya akan menyampaikan ini secara khusus ya, supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program 3 juta rumah, dan itu semua tentu harus ada step by step-nya. Bagi saya yang paling penting adalah sebelum saya memberikan statement yang resmi, karena nanti juga saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang jelas nanti akan kita bisa menjelaskan step by step-nya ya. Sebelum saya menetapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun. Kalau ada rumahnya juga Pak? Ya, yang jelas kita ingin fokus menuntaskan pusat pemerintahan secara untuk pemerintahan eksekutif. Sekaligus secara bersamaan, karena juga nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan otorita IKN, Pak Basuki misalnya di sana, yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan Center for Legislative ya, untuk parlemen dan juga untuk judikatif. Jadi di situ yang akan kita rempungkan di masa-masa awal nanti. Mas Aye, izin isu PSN PIK 2 gimana Mas Aye kelanjutannya? Usulan dan masukan untuk Kadin dalam pembangunan infrastruktur di pusat dan di provinsi. Ya, Kadin sekali lagi punya peran yang sangat strategis karena merupakan asosiasi ataupun himpunan dari para pengusaha yang punya rekam jejak dan punya kapasitas secara finance yang juga kuat. Dan ini menjadi salah satu kekuatan untuk bisa membantu pemerintah melanjutkan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan ini penting. Kita akan review secara teliti mana saja yang tinggal kita tuntaskan. Ada beberapa yang dalam waktu dekat ini bisa kita segera tuntaskan, tetapi juga yang membutuhkan planning dalam jangka menengah dan panjang. Kita akan duduk bersama sehingga kita bisa analisa, lakukan assessment
berapa anggaran dibutuhkan dan sumber daya apa lagi yang kita juga harus siapkan. Oke ya, makasih semuanya ya. Makasih. Apa saja yang bisa mensuplai barang-barang yang diperlukan, apakah itu perumahan atau mau makan. Teman-teman silakan masuk. Sekalian laporan Pak Menko. Hashim sebagai Ketua dan Penasehat. Jadi terima kasih, mungkin darah pengusahanya masih kental juga. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Dan tadi juga dihadiri oleh 30 yaitu asosiasi dan himpunan. Jadi kalau perusahaan Pak Menko, pemegang sahamnya sebenarnya 2 Pak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam dan berbahagia. Hari ini bisa hadir 2024 sekaligus bersilaturahmi dan menyapa Pak Bung Anindya Bakri. Tepuk tangan untuk Mas Anin. Sudah cukup lama kita. Jadi saya tidak akan lama-lama di sini. Saya khawatir ini sebagai wujud kebersamaan. Tadi Mas Anin betul menyampaikan sebagai penting. Tekan kemiskinan. Poverty. Bagian mengatakan ambisius. Tetapi kalau bukan kita yang bekerja. Dan ini yang diharapkan menjadi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tergantung kepada kita. Pemerintah tidak bisa sendirian, sehingga melibatkan industri termasuk UMKM ini penting. Karena jangan sampai kita yang saya sudah banggakan, Kementerian Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini sesuatu yang pertama sejak dilantik oleh Bapak Presiden untuk benar-benar saja yang menjadi permasalahan dan tantangan di bidang infrastruktur untuk disempurnakan. Ada